Memasuki minggu ketiga masa Prapaskah, kita mendengar bacaan dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25 yang berbicara tentang situasi di Bait Allah. Ketika melihat situasi yang tidak seharusnya, Yesus bertindak. Namun di sisi lain, orang-orang Yahudi pun bertindak mempertanyakan apa yang dibuat Yesus dan apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Artinya, Yesus mempunyai alasan tersendiri untuk membubarkan suasana. Demikian juga hal yang sama bagi sebagian besar orang-orang Yahudi yang mempertanyakan kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Kemarahan Yesus karena mereka menjadikan Bait Allah sebagai tempat jual beli dan tempat tukar menukar uang yang sebenarnya tidak boleh masuk ke Bait Allah karena tertera gambar kaisar. Dari pihak orang Yahudi, mereka tidak menemukan alasan bagi Yesus untuk marah. Karena bagi mereka, Yesus hanyalah seorang anak tukang kayu yang tidak mempunyai wewenang apapun. Kemarahan mereka semakin kuat ketika Yesus begitu berani mau menghancurkan tempat yang sudah dibangun dengan susah payah itu. Bagi orang Yahudi, tanah, raja, dan Bait Allah adalah tiga hal yang menjadi dasar dan sumber kebanggaan mereka. Setiap orang yang menamakan dirinya Yahudi pasti akan sangat bangga memiliki tanah dan Bait Allah di bawah kendali atau komando seorang raja. Namun pada saat Yesus hidup, tanah mereka sedang dikuasai oleh Kaisar Romawi dan seorang kaisar untuk menggantikan raja. Dua hal ini sudah hilang dari pegangan mereka, sudah hilang dari hati mereka, karena sudah diambil oleh kekuasaan Romawi. Sehingga satu-satunya yang menjadi sumber kebanggaan dan kebahagiaan yang sedang mereka miliki pada saat itu adalah Bait Allah. Dengan demikian, ketika mendengar kata-kata yang diungkapkan oleh Yesus untuk merobohkan tempat kebanggaan itu, mereka menjadi sangat marah. Dan kemudian justru hal itu menjadi juga alasan untuk menghukum Yesus ketika Yesus diadili. Sampai di sini kita bisa memahami alasan kemarahan mereka kepada Yesus dan juga alasan mengapa Yesus membubarkan pasar itu. Nah, dari latar belakang singkat ini, kita akan melihat dua poin yang bisa kita ambil sebagai pesan rohani pada masa Prapaskah ini. Pertama, mereka marah atau orang-orang Yahudi itu marah karena apa yang menjadi kebanggaan mau dihancurkan, diambil atau dijauhkan dari mereka. Pesan untuk kita adalah semua yang kita cintai, bahkan hal dan barang yang paling tinggi nilainya pun suatu waktu akan diambil dari kita. Bahkan semua mereka yang kita cintai, yang dekat dengan kita, dan mereka yang mencintai kita juga suatu waktu akan diambil dari hadapan kita. Bahkan hidup kita sendiri pun suatu waktu akan diambil dari kita oleh Allah. Semua dan segala bait Allah ciptaan kita sendiri pun sekali waktu akan diambil. Mengapa? Karena semuanya itu bukanlah Allah dan tidak bisa dijadikan sebagai atau seperti Allah yang kekal selama-lamanya. Kita ini makhluk terbatas dan sementara, sehingga suatu waktu nanti juga akan berakhir keberadaan kita di dunia ini sebagaimana dikatakan oleh Yesus yang akan merobohkan Bait Allah. Namun, bukan berarti Yesus akan mengakhiri segala-galanya, karena sebagaimana ia sendiri tegaskan bahwa ia akan membangun kembali Bait Allah itu dalam 3 hari. Artinya, semua yang kita kasihi dan kita sayangi yang akan diambil, orang-orang, barang-barang, atau apa saja, namun Allah akan memberikan yang terbaik, teristimewa bagi kita. Allah akan memberi kembali dengan apa? Dengan keselamatan kekal, dengan hidup bersama dengan cinta dari Allah sendiri dan juga hidup bersama Allah. Itu yang mau dipesankan kepada kita dari peristiwa Bait Allah ini. Pesan kedua,
Dasar kemarahan Yesus adalah karena cinta. Tidak ada orang tua yang marah kepada anak-anaknya karena benci atau mengharapkan kehancuran anak-anaknya. Dua hal yang mau ditegaskan oleh sikap dan kata-kata Yesus yang tegas, yakni pertama bahwa urusan dengan hidup kekal, urusan dengan jiwa dan raga, urusan dengan Allah dan ritus-ritus penyembahan dan penghormatan kepada Allah tidak bisa ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar sebagaimana urusan berbisnis di pasar. Negosiasi untuk keuntungan materi dan untuk urusan rohani tidak bisa berjalan seiringan. Keduanya harus dipisahkan untuk menjaga kemurnian dan martabat masing-masing. Dan yang kedua, bagi Yesus, bait Allah adalah kediaman Allah, tempat kediaman Allah. Maka perlu dihargai, perlu dihormati dengan tidak membiarkan tempat itu dimasuki dan dirasuki oleh hal dan barang-barang yang merusak martabat tempat tinggal Allah itu. Demikian juga dengan jiwa dan raga kita adalah tempat tinggal Allah. Maka menjaga kesehatan, merawat diri agar sehat jasmani dan rohani adalah bentuk tanggung jawab kepada pemberi kehidupan, yakni Allah sendiri. Kewajiban untuk merawat tubuh dan memelihara jiwa dengan baik adalah amanah ilahi dan sangat mulia. Dua pesan ini yang bisa kita petik untuk dasar hidup kita sepanjang pekan ini. Semoga Allah memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.